Hutan rimba tumbuh lebat karena sering diguyur hujan. Jadilah kakak dan abang yang hebat, agar kelak jadi teladan. Shalom, menjua-jua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu dalam renungan pagi kali ini, hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020. Kita mulai bersama-sama dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan sudah lakukan bagi kami, atas hari yang cerah, tidur yang nyenyak, kesehatan, dan semangat yang baru untuk kami melalui hari-hari kami, dan memuliakan Engkau. Biarlah kami Tuhan menikmatinya sebagai berkat Tuhan yang luar biasa, yang tidak dapat kami balas dan tidak dapat kami hitung nilainya. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang menyembah dan mengasihi-Mu selalu dalam hidup kami, dan menikmati yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini membawa kami pada pemahaman yang semakin jelas untuk menyembah dan mengasihi-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku, judul renungan pagi kita pada hari ini adalah berdoa seperti Yakub. Kita baca ayat hafalan bersama-sama. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kejadian 32 ayat 26. Masa kesusahan dan siksaan di hadapan kita memerlukan suatu iman yang dapat menanggung keletihan, penundaan dan kelaparan. Iman yang tidak akan pudar, walaupun dicobai dengan begitu berat. Masa pencobaan diberikan kepada semua orang untuk bersedia kepada hari itu. Yakub menang karena ia tekun dan berketetapan. Kemenangannya adalah suatu bukti dari kuasa doa yang sungguh-sungguh. Semua orang yang mau berpegang kepada janji-janji Allah, sebagaimana ia lakukan dan sebagaimana Yakub berhasil. Mereka yang tidak mau menyangkal dirinya dan menderita di hadirat Allah, tidak mau berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh memohon berkat-Nya, tidak akan memperolehnya. Bergumul dengan Allah, betapa sedikit orang yang mengerti apa artinya itu. Betapa sedikitnya orang yang sangat rindu jiwanya ditarik kepada Allah sampai segala kuasa dikerahkan. Bila mana gelombang kesukaran dan keputusasaan yang tak terkatakan itu menyapu para pemohon, betapa sedikit yang bergantung dengan iman yang teguh kepada janji-janji Allah. Mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang berada dalam bahaya yang sangat besar untuk jatuh ke bawah kuasa penipuan iblis dan perintah pemaksaan hati nurani. Dan walaupun mereka tahan terhadap ujian itu, mereka akan terjerumus ke dalam kesusahan dan penderitaan yang lebih dalam pada waktu kesesakan itu. Sebab mereka tidak membiasakan diri percaya kepada Allah. Pelajaran-pelajaran iman yang telah mereka lalaikan, terpaksa mereka harus pelajari di bawah tekanan keputusasaan yang hebat. Kita harus membiasakan diri sekarang dengan Allah dengan cara membuktikan janji-janjinya. Malaikat-malaikat mencatat setiap doa yang tekun dan sungguh-sungguh. Lebih baik kita menyingkirkan kesenangan diri kita sendiri daripada melalaikan persekutuan dengan Allah. Kemiskinan yang paling dalam, penyangkalan diri yang paling besar dengan persetujuannya adalah lebih baik daripada kekayaan, kehormatan, kesenangan dan persahabatan tanpa persetujuannya. Kita harus mengambil waktu untuk berdoa. Jikalau kita membiarkan pikiran kita disibukkan oleh penarikan-penarikan dunia ini, mungkin Tuhan akan memberikan waktu bagi kita untuk membuangkan dari kita berhala-berhala emas, rumah atau tanah yang subur. Orang-orang muda tidak akan terbujuk ke dalam dosa kalau saja mereka menolak memasuki jalan apapun kecuali jalan di mana mereka dapat memohon berkat Allah. Jikalau para juru kabar yang mengabarkan amaran terakhir yang sungguh-sungguh itu ke dunia ini mau berdoa memohon kepada Allah, bukan dengan cara dingin, acuh tak acuh dan malas, tetapi dengan bersemangat dan di dalam iman seperti yang dilakukan oleh Yakub, maka mereka akan mendapat tempat-tempat di mana mereka boleh berkata, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong."
Kejadian 32 ayat 30. Mereka akan dianggap oleh surga sebagai raja-raja yang mempunyai kuasa untuk menang bersama Allah dan manusia. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 655 dan 656. Umat yang dikasihi Tuhan, Yakub adalah nenek moyang bangsa Israel yang sampai saat ini bangsa Israel masih ada. Dan bangsa Israel merupakan bangsa yang diakui oleh seluruh dunia sebagai orang-orang yang jenius, yang mempunyai kemampuan bisnis yang luar biasa, yang dapat menghasilkan penelitian-penelitian yang penting bagi kemajuan kehidupan manusia, yang menjadi pemimpin-pemimpin politik berpengaruh di dunia, yang memberikan arah dan pengaruh terhadap kedamaian dunia. Dan nenek moyang mereka, Yakub, adalah seorang yang sudah melalui saat-saat sangat penting sebagai manusia, di mana dia berhadapan langsung dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, dan memperoleh kemenangan. Kisah Yakub ini terjadi ketika dia ingin pulang dari perantauan di tanah pamannya yang merupakan mertuanya Laban, kembali ke tanah yang ditempati almarhum orang tuanya Ishak dan Ribka, tetapi dia kembali dengan ketakutan yang luar biasa. Takut dibunuh oleh abang kandungnya sendiri. Karena apa? Dia sudah melakukan kejahatan penipuan hak kesulungan. Dari kisah yang ada di dalam Alkitab disampaikan memang Esau sangat dendam kepada Yakub. Oleh karena itu Yakub ketika kembali mengatur iring-iringan, mulai dari anak-anaknya, istrinya, kambing domba, harta benda, disusun berangkat satu persatu sebagai bentuk persembahan penghormatan dan menjaga diri dan keselamatan dia dan anak istrinya. Di tengah jalan, setelah dia menyeberangkan seluruh keluarganya dan harta bendanya, dia istirahat seorang diri di tepi sungai Yabok, dan di sela tidurnya Tuhan datang menghampirinya. Di saat itu mereka bergumul, yang akhirnya salah satu yang pada waktu itu Tuhan kita memberi cedera kepada Yakub. Tetapi satu hal yang penting, pergumulan itu bisa dipertahankan oleh Yakub sampai fajar menyingsing. Dan ketika Tuhan akan meninggalkannya, dia tidak membiarkan Tuhan meninggalkannya tanpa memberkati dia. Ini adalah satu pengalaman, satu kesaksian bagi kita bahwa ketika kita berdoa seperti Yakub, memohon bimbingan Tuhan, meminta keberadaan Tuhan dalam kondisi terberat dalam hidup kita, doa kita tidak akan disia-siakan. Tuhan akan memberi kita kemenangan, Tuhan akan memberi kita kekuatan, Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan ada bersama kita mencapai dan menggapai, memegang teguh kemenangan itu bersamanya. Biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan, yang mengajarkan supaya kami berdoa seperti Yakub, yakin teguh dengan iman kami akan pertolongan-Mu, akan keberadaan-Mu dalam hidup kami, akan tuntunan-Mu bagi kami dalam melewati ujian dan pencobaan hidup, seberat apapun badai pencobaan yang ada, seberat apapun kesulitan hidup kami. Engkau selalu menjawab doa kami Tuhan. Biarlah kami hanya bersandar pada tangan kasih-Mu. Termulialah Engkau selalu Bapa di dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Anak gadis pipi merona memakai gelang kalung mutiara agar hidup penuh makna. Pedulilah terhadap saudara. Yahubu Horas.